Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita mulai belajar lagi pelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar tematik 2F, sudah pada subtema baru, yaitu subtema 3, dengan tema tumbuhan di sekitarku. Nah, kita akan belajar dari halaman 56 sampai halaman 68, yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi tematik hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Halaman 56, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Ada tumbuhan yang tumbuh liar, ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam. Kalian perhatikan gambar tumbuhan-tumbuhan yang ada di halaman 56 ini. Nah, di sini ada pohon-pohon, ada rumput-rumput, dan ada juga bunga-bunga. Tumbuhan-tumbuhan ini ada yang tumbuh dengan sendirinya, ada juga yang tumbuh sengaja ditanam oleh manusia. Tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya, contohnya di sini adalah rumput-rumput. Tanpa ditanam, tanpa dirawat, rumput-rumput ini bisa tumbuh dengan sendirinya di tanah. Nah, kalau pohon-pohon, bunga-bunga, ini adalah tumbuhan yang sengaja ditanam. Halaman 57, pembelajaran 1, bagian ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Hari Minggu kemarin, Made, Lani, dan Tony datang bermain. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina. Nah, di sini pada paragraf ini memberitahu kita kalau Nina mempunyai atau menanam pohon-pohon di halaman rumahnya. Ada apa saja? Ada pohon jambu, ada pohon mangga, dan ada tanaman bunga. Nah, ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang Nina rawat di halaman rumahnya. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nah, kalau kalian di rumah juga menanam tumbuhan di halaman rumah, jangan lupa tumbuhannya harus dirawat. Bagaimana dirawatnya? Harus sering disiram supaya tumbuhan atau tanaman yang kalian rawat tetap hidup dengan sehat, tetap hijau, dan tidak mati tumbuhannya. Lalu, pada paragraf ini, perhatikan kembali teks-teks yang ada di halaman 57 ini. Ada berapa tanda titik yang kamu temukan? Nah, di sini kita akan belajar tentang tanda titik. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat. Adanya di akhir kalimat. Contohnya di sini bisa kalian lihat kalimat yang pertama. Halaman rumah Nina cukup luas. Lalu diberi tanda titik.
Nah, itu berarti akhir suatu kalimat. Lalu kalimat yang kedua, ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana, titik. Nah, itu adalah akhir kalimat. Di setiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Lalu ada berapa nih tanda titik di sini? Kalian hitung per kalimatnya. Di sini dari kalimat pertama sampai kalimat akhir titiknya berjumlah 7. Ada 7 tanda titik. Ya, bisa kalian lihat ya pada paragraf di situ. Selain penggunaan tanda titik, apalagi ya aturan penulisan ejaan yang benar? Ayo perbaiki penulisan ejaan pada teks berikut. Nah, sebelum kita perbaiki penulisan-penulisan yang salah, Bu Fitri akan bacakan dulu teksnya. Di halaman rumah Made ada pohon jambu air. Pohon jambu air itu sedang berbuah lebat. Banyak buah yang sudah masak. Warnanya merah dan sangat menggoda. Ayah mematikan beberapa jambu air untuk Made. Ternyata rasanya sangat manis. Made senang makan buah jambu air. Nah, pada teks ini masih banyak penulisan-penulisan yang salah. Tadi katanya selain penggunaan tanda titik, kita harus menggunakan aturan lain ketika menulis. Menggunakan aturan yang baik ketika kita menulis sebuah kalimat atau paragraf. Nah, pada teks ini bisa kalian perhatikan di semua huruf awal pada kalimat pertama itu menggunakan huruf kecil semua. Nah, itu tentunya salah. Ketika kalian menulis huruf awal di awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Tidak boleh menggunakan huruf kecil. Nah, bisa kalian lihat di sini di setiap awal kalimat, awal hurufnya menggunakan huruf kecil semua. Nah, nanti itu silakan kalian perbaiki menggunakan huruf besar. Di sini ada kata di, D-nya besar, pohon, P-nya besar, banyak, B-nya besar, warnanya, W-nya besar, ayah, A-nya besar, ternyata, T-nya besar, dan Made, M-nya besar, huruf M-nya besar. Nah, itu diperbaiki menggunakan huruf kapital semua di awalnya, huruf awalnya. Lalu jangan lupa di setiap akhir kalimat kalian menggunakan tanda titik. Misalkan di kalimat yang pertama, di halaman rumah Made ada pohon jambu air, titik. Nah, itu di akhir kalimat kalian kasih tanda titik. Lalu kalian rubah juga nih di kalimat pertama ada nama orang, yaitu Made. Di sini nama Made huruf pertamanya M-nya kecil. Nah, ini harus diganti menggunakan huruf M besar karena di sini adalah nama orang. Nanti silakan kalian perbaiki ya. Tapi tidak perlu menggunakan huruf tegak bersambung. Kalian ganti saja huruf-huruf yang salahnya. Halaman 59 bagian ayo mengamati. Pohon jambu Nina sudah berbuah. Ibu dan Nina mengumpulkan jambu ke dalam keranjang. Ibu ingin membagikan jambu kepada tetangga sekitar. Ibu memasukkan jambu ke dalam kantong-kantong. Sebelum dimasukkan ke dalam kantong, jambu-jambu ditimbang terlebih dahulu. Satu kantong akan diisi jambu seberat 10 hektogram atau disingkat menjadi Hg. Ayo ingat kembali, 1 hektogram sama dengan 100 gram. 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Nah, apakah kalian masih ingat
sebutan lain dari hektogram. Satuan yang lainnya yang sama dengan hektogram yaitu ons. Ya, hektogram dengan ons itu sama, beratnya sama. Kalau 1 hektogram berarti 1 ons. Begitu juga sebaliknya. 1 ons berarti 1 hektogram. Hektogram dan ons itu sama, tidak berbeda. Nah, untuk penjelasan bagaimana cara menghitung berat benda yang ada di sini, kalian simak video berikut ya. Nah, sekarang Bu Fitri mau menjelaskan bagaimana cara menghitung penjumlahan berat benda ini. Kalian simak baik-baik. Nah, tadi katanya Ibu Nina mengumpulkan jambu ke dalam keranjang lalu akan dibagikan ke tetangga sekitar. Lalu, Ibu memasukkan jambu ke dalam kantong-kantong, ke dalam plastik. Sebelum dimasukkan ke dalam kantong, jambu-jambu ditimbang terlebih dahulu. 1 kantong akan diisi jambu seberat 10 hektogram. Nah, 1 kantong ini, 1 plastik, diisi jambu seberat 10 gram. 1 plastiknya 10 gram. Tadi Bu Fitri sudah jelaskan istilah atau satuan berat yang sama dengan hektogram adalah ons. Nah, berarti kalau 10 gram sama dengan atau 10 ons. Ons dengan hektogram ini beratnya sama. Istilahnya sama. Hektogram itu ya ons, ons itu ya hektogram. Gitu ya, satuannya sama. Lalu di sini ayo ingat kembali. Nah, di sini harus kalian ingat rumus dari perubahan satuan berat hektogram ke gram dan hektogram ke kilogram. 1 hektogram atau 1 ons, ya, hektogram sama dengan ons. 1 hektogram atau 1 ons sama dengan 100 gram. Dari hektogram ke gram kalian tambahin di belakang angkanya 2 angka 0. 1, 2. Nah, ini 1 hektogram atau 1 ons sama dengan 100 gram. Tinggal ditambahin 2 angka 0 di belakangnya. Begitu juga sebaliknya. 100 gram berapa hektogram? 1 hektogram atau 1 ons. Jadi tinggal dibalik aja ya. Lalu 10 hektogram atau 10 ons sama dengan 1 kilogram. Hektogram ke kilogram nolnya dibuang. Tinggal diambil yang depannya aja, berarti 1. 10 hektogram atau 10 ons sama dengan 1 kilogram. Begitu juga sebaliknya. 1 kilogram berapa hektogram? 10. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Tinggal dibalik aja. Nah, ini Ibu Nina menimbang jambunya. 1 plastik beratnya itu 10 gram. 10 hektogram atau 10 ons. Berapa berat jambu yang dibawa Nina? Nah, ini Nina membawa 2 kresek. 2 kresek jambu. 1 kreseknya yaitu 10 hektogram. Jadi tinggal dijumlahin nih 1 kreseknya nih. 1 kresek ditambah 1 kresek. 1 kresek beratnya 10 hektogram ditambah 10 hektogram lagi. Nah, jangan langsung dirubah ke kilogram, ke hektogram dulu dirubahnya supaya tahu jumlahnya berapa. Ini tinggal kalian jumlahkan. Karena sama-sama hektogram, jadi tinggal dijumlahkan. 10 ditambah 10 yaitu 20. Nah, 2 kresek ini berat jambunya adalah 20 hektogram. Nah, baru dirubah ke kilogram kalau sudah diketahui jumlah hektogramnya.
Hektogram ke kilogram tadi apa? Hektogram ke kilogram dibuang angka nolnya, diambil depannya aja. Nah, ini dibuang angka nolnya nih, dibuang. Berarti tinggal sisa 2. 20 hektogram atau 20 ons sama dengan 2 kilogram. Nah, seperti itu ya. Kalau mau menjumlahkan berat seperti ini, dijumlahkan, kalian jumlahkan dulu dengan satuan yang sama. Lalu dirubah ke kilogram. Sekarang yang bawah. Coba tentukan berapa kilogram. Nah, ini yang ditanya sudah ada nih. Berapa kilogram berat jambu pada gambar berikut? Tadi ini kan dijumlahkan. Nah, satu kreseknya 10 hektogram atau 10 ons. Kalian jumlahkan dulu. Nah, berarti ini ditambah. Ini ditambah sama dengan, kita cari dulu satuan yang sama hektogramnya. 10 ditambah 10 ditambah 10 30. Nah, tinggal dirubah nih ke kilogram. Tadi ke kilogram tinggal dibuang angka 0-nya menjadi sisa 3. Berarti ini jumlahnya beratnya 3 kilogram. Nanti ditulis ya di buku kalian. Lalu gambar yang kedua, ada berapa kresek? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kresek. Tinggal dijumlahkan. Ini jumlah beratnya sama, 10 hektogram. Tinggal ditambah. Lalu dijumlahkan dulu ke satuan yang sama, hektogram. 10 ditambah 10 20, 20 ditambah 10 30, 30 ditambah 10 40. Dirubah ke kilogram, dihilangin nolnya, sisa 4. Berarti ini 4 kresek beratnya 4 kilogram. Nah, seperti itu ya. Kalian harus ingat dulu perubahan satuan berat benda ini. Lalu kalian perhatikan bagaimana caranya. Halaman 60, bagian ayo berkreasi. Nina membuat mainan berbentuk buah-buahan dari plastisin. Buah-buahan yang dibuat Nina termasuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri lain dari karya 3 dimensi yaitu dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari depan, belakang, samping, atas, dan bawah. Contoh karya 3 dimensi yaitu guci, patung, dan vas bunga. Nah, di sini Nina membuat mainan berbentuk buah-buahan dari plastisin. Plastisin itu lilin mainan yang tidak keras. Bu Fitri yakin kalian pasti pernah membuat bentuk-bentuk mainan dari lilin mainan ini. Nah, di sini Nina membuat bentuk buah-buahan dari plastisin atau dari lilin mainan. Bentuknya yaitu karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi itu suatu bentuk karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Di sini juga disebutkan ciri-cirinya. Tadi katanya ciri dari benda karya 3 dimensi yaitu dapat dilihat dari berbagai sisi. Artinya, benda karya 3 dimensi itu bentuknya jelas. Bisa dilihat dari depan, dari belakang, samping, atas, dan bawah. Nah, bentuknya jelas. Contohnya tadi apa saja? Karya 3 dimensi itu ada guci, patung, dan vas bunga. Lalu langsung perhatikan bagian bawah. Berikut contoh bentuk-bentuk yang dapat kamu buat dengan plastisin. Nah, di sini ada contoh benda yang dibuat dari plastisin berbentuk 3 dimensi.
Bisa kalian lihat ya gambarnya. Ada batang, batang dan daun, ada wortel, ada pohon kelapa, dan ada bunga beserta pagarnya. Nah, ini bentuknya 3 dimensi. Bentuknya jelas. Halaman 61, silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Kalian kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Halaman 62, bagian ayo mengamati. Hari ini Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Apakah di sekolahmu ada peraturan ketika jam istirahat? Apa saja aturan-aturan tersebut? Nah, Bu Fitri akan sebutkan aturan-aturan yang ada di sekolah ketika jam istirahat. Nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Aturan pada jam istirahat sekolah di sekolah At-Taubah yang pertama, dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin bapak atau ibu guru. Aturan yang pertama, dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin bapak atau ibu guru. Lalu aturan yang kedua, setelah makan dan minum, sisa dan bungkus makanan harus dibuang ke tempat sampah. Aturan yang kedua, setelah makan dan minum, sisa dan bungkus makanan harus dibuang ke tempat sampah. Dan yang ketiga, dilarang bermain bola di dalam kelas. Aturan yang ketiga, dilarang bermain bola di dalam kelas. Kalau ketika jam istirahat kalian mau bermain bola, bermain di lapangan sekolah. Tidak boleh bermain di dalam kelas bermain bolanya karena berbahaya. Halaman 64, bagian ayo menulis. Pada jam istirahat, Deli, Lani, dan Nina bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut. Bacalah sambil bermain peran di depan kelas. Deli, lihat teman-teman, bunga mawar di halaman sudah mekar. Nina, wah, kamu betul Del, indah sekali ya. Lani, senang sekali melihatnya. Tanaman yang kita rawat akhirnya berbunga. Deli, kita jadi bersemangat merawatnya terus ya teman-teman. Nina, iya benar. Lihat tanaman melati itu. Kuncupnya sudah banyak sekali. Sebentar lagi bunga melati juga akan mekar. Deli, wah, tidak sabar rasanya melihat bunga itu mekar. Nah, di sini Deli, Lani, dan Nina sedang bercakap-cakap atau sedang mengobrol tentang tanaman yang ada di halaman sekolah mereka. Tanamannya apa saja? Tadi ada bunga mawar dan bunga melati. Nah, bunga mawar dan bunga melati ini dirawat dengan baik oleh siswa-siswi seperti Nina dan teman-temannya di sekolah. Nah, kalian kalau punya tanaman di rumah ataupun di sekolah harus kalian jaga.
Tidak boleh dirusak, apalagi dibiarkan mati. Harus dirawat seperti sering disiram. Halaman 65, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3, kalian tidak usah menulis dengan huruf tegak bersambung. Tidak usah ya, kalian langsung saja mengerjakan perintah yang pertama. Lengkapilah kalimat dengan tanda titik. Nah, kalian lengkapi saja kalimat yang A dan B ini menggunakan tanda titik yang tepat. Tidak usah ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Halaman 66, pembelajaran 3, bagian ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan teliti. Bercocok tanam. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Setiap anak menanam 1 bibit tanaman. Nina, Deli, dan Lani akan menanam bibit bawang putih. Bibit ditanam di kebun sekolah. Tempat menanam sudah disediakan. Menanam tanaman ada aturannya. Mula-mula pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah, tanaman lalu disiram secukupnya. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Nah, pada teks ini menginformasikan katanya Nina dan teman-temannya sedang belajar bercocok tanam. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bercocok tanam? Bercocok tanam berarti berkebun atau bertani. Ya, bercocok tanam itu berkebun atau bertani. Bercocok tanam kegiatan menanam sesuatu di lahan atau di ladang. Nah, di sini Nina dan teman-temannya bercocok tanam atau menanam sesuatu, menanam tumbuhan di lahan khusus, yaitu di kebun sekolah. Nah, Nina di sini menanam apa ya? Nina dan teman-teman di sini menanam bibit bawang putih. Ya, di sini mereka menanam bibit bawang putih di di kebun sekolah Nina dan teman-temannya. Lalu, menanam tanaman ada aturannya. Di sini disebutkan aturan menanam yang pertama, pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Tadi bibit bawang putih ya. Bibit bawang putihnya dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah. Kalau sudah dimasukin bibitnya ke lubang, lalu lubangnya ditutupi dengan tanah lagi. Nah, setelah itu tanaman lalu disiram dengan air secukupnya. Nah, itu adalah cara menanam atau bercocok tanam. Pada teks ini juga ada huruf besar dan ada tanda titik. Nah, di sini penggunaan huruf besarnya kalian perhatikan. Di sini huruf besarnya digunakan pada awal huruf pertama kalimat. Pada awal kalimat di huruf pertamanya saja huruf besarnya. Lalu selain itu huruf besarnya di sini digunakan pada nama orang. Nah, kalian lihat kalimat yang pertama. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Titik. Nah, di sini awal kalimatnya huruf pertama menggunakan huruf besar, yaitu huruf K besar. Pada kata kelas, huruf K-nya besar. Dan nama orangnya adalah Nina. Huruf N-nya N besar. Jangan lupa diberi tanda titik setelah menulis kalimat. Berikutnya halaman 67, Bu Fitri akan langsung bahas yang bagian bawah. Ayo berhitung.
Agar aman digunakan, Nina membuat plastisin sendiri. Bahan yang diperlukan antara lain 20 hektogram tepung terigu, 10 hektogram garam dapur, 10 sendok makan minyak goreng, pewarna makanan, dan air secukupnya. Nah, di sini Nina membuat plastisin atau lilin mainan sendiri dengan bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan. Lalu di sini pertanyaannya, berapa kilogram berat campuran terigu dan garam? Nah, yang dipertanyakan adalah berat kilogram campuran terigu dan garam. Dua benda ini ya yang harus dihitung. Ayo temukan jawabannya. Berat campuran terigu dan garam. Nah, tadi tepung terigu beratnya yaitu 20 hektogram atau 20 ons. Hektogram dan ons itu sama. 20 hektogram berat terigu. Lalu berat garamnya yaitu 10 hektogram. Nah, di sini kan pertanyaannya berapa kilogram, berapa kilo, berapa kg. Sebelum dirubah ke kilogram, kalian hitung dulu dua benda ini yang sama-sama satuannya yaitu hektogram. 20 hektogram ditambah 10 hektogram sama dengan 30 hektogram. Nah, ini sudah dihitung nih, sama-sama hektogram. Jumlahnya semuanya 30 hektogram atau 30 ons. Lalu dirubah ke bentuk kilogram. Dihilangkan angka nolnya menjadi 3 kilogram. Sudah ada di video, sudah Bu Fitri jelaskan cara menghitungnya, nanti kalian pelajari lagi. Halaman 68, bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal cerita yang nomor 2. Kalian kerjakan soal cerita matematika yang nomor 2 bagian A dan bagian B. Nomor 2 saja ya. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silahkan kalian pahami materinya, lalu kalian kerjakan soal-soalnya dengan benar. Tetap semangat ya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.